Mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau angkat satu nyanyian. Biar Tuhan Kau yang membentuk setiap hidup kami, Tuhan. Inilah hidup kami, pakailah seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Amin. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu. Dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu, mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu. Mari sekali lagi katakan pujian dari Allah. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidup kami, Tuhan. Mari saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan sama Tuhan, inilah hidup kami, Tuhan. Urapi hidup kami, baharui setiap hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidup kami. Kami bawa kepada-Mu, Tuhan. Bawa hidup-Mu kepada Tuhan, saudara. Amin. Kehendak-Mu, mari katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan, oh Yesus, dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, ku mau seperti-Mu. Oh, amin. Sempurnakan, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan. Datang kepada Tuhan, mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Ya Tuhan, hanya firman-Mu yang sanggup menyempurnakan hidup kami, Tuhan. Bentuk setiap kehidupan kami. Dalam segenap jalan, biar kami boleh terus memuliakan Engkau dalam segenap jalan hidup kami, Tuhan. Sekali lagi, oh Yesus, katakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Yesus, di
sempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Amin. Mari saudara, perlahan kau bangkit berdiri dari tempatmu. Katakan, bagaikan bencana siap dibentuk, bentuk setiap kehidupan kami Tuhan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Oh, dengan urapan kuasa Roh Kudus baharui setiap hidup kami selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Amin. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Pakailah sesuai rencana. Mari datang sama Tuhan, katakan, mau seperti-Mu Yesus. Oh, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan. Ku mau seperti-Mu. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku memuliakan nama. Sekali lagi datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, katakan, ku mau seperti-Mu. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami mau menjadi serupa dengan Dikau Tuhan yang sudah menebus kami dan mengambil kami dari dunia. Dan kami percaya bahwa Tuhan, perjalanan hidup kami di dalam mencari Engkau, mencari wajah-Mu, bukan untuk perkara-perkara yang fana, tetapi satu hari kelak kami boleh menikmati keserupaan segambar dengan Allah, sebagaimana manusia pertama diciptakan serupa segambar Allah, terutama bukan hanya wajah kami, tetapi dalam karakter, sifat, tabiat kami ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami boleh beribadah hari ini, boleh menyembah, boleh memuji, bahkan mendengarkan firman-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami, Roh Kudus tolong kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga firman itu menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Mari saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya
carilah Tuhan, maka kamu hidup. Ya, kalau saudara ingin hidup, cari Tuhan. Bukan hanya hidup dunia, tapi sampai hidup yang akan datang. Jadi tema yang terbaik yang Tuhan berikan adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Baca dulu ayatnya, Amos pasal yang kelima ayat 4 dan ayat yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari aku. Aku ini siapa? Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. kamu akan hidup. Saudara jangan keliru. Carilah Tuhan, maka kamu hidup. Hidup ini ada hidup yang sementara, fana. Satu hari kelak manusia dari tanah kembali ke tanah. Sebab manusia pertama sudah jatuh dalam dosa, pelanggaran ketaatan tidak dilakukannya supaya tidak makan buah yang dilarang Tuhan. Nah, ketika karena mereka makan itu buah, melanggar firman Tuhan, tidak taat, maka mereka diusir keluar dari Taman Eden. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada manusia, susah payahmu waktu mengandungku buat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau melahirkan anak. Kemudian kepada Adam dikatakan Tuhan, seumur hidupmu engkau akan mengusahakan tanah dengan susah payah. Dan kemudian kembali kepada tanah. Karena dari situ kamu diambil, kamu kembali ke tanah. Itu hidup secara jasmani. Sementara batas manusia diberi oleh Tuhan setelah jatuh dalam dosa 120 tahun. Walaupun Adam masih hidup 930 tahun. Tapi pada waktu zamannya Nuh, karena manusia tidak berhenti menyakitkan hati Tuhan, berbuat dosa, maka Tuhan mengatakan umurnya akan 120 tahun saja. Dan Rohku tidak tinggal bersama-sama dengan manusia selamanya. Jadi perhatikan, hidup untuk manusia di dunia ini kita sementara. Mazmur 90 mengatakan masa hidup, kata Musa, 70, kalau kami kuat 80. Apa yang jadi kebanggaan manusia? Penderitaan, kesukaran, sakit penyakit, dosa, ya segala macam kesulitan manusia sekarang hidup di dunia. Itu hidup sementara, hidup jasmani. Tapi ada satu hidup yang harus kita cari. Itulah hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini seringkali direndahkan oleh banyak orang, bahkan banyak orang Kristen. Hidup sesudah hidup di dunia ini, itu seringkali diremehkan. Mata manusia hanya terpukau dengan dunia dan kemewahan. Bahkan tidak sedikit manusia setelah baru berhasil sedikit menjadi pongah, sombong, dan tinggi hati. Betapa baiknya Tuhan. Ya, Dia memberikan kesempatan manusia untuk hidup kekal selamanya bersama Tuhan nanti. Carilah Tuhan sekarang ini, bukan hanya untuk hidup sementara. Ya, banyak orang Kristen, orang percaya cuma memfokuskan diri untuk hidup sementara. Dia menggaruk kekayaan,
harta benda, ilmu yang tinggi, ya, tapi ada batasnya. 70, 80, kalau kuat 120. Bisa sampai situ. Tapi sementara. Nah, banyak orang tidak jujur. Dia cari Tuhan untuk apa? Perkara dunia, karir, keuangan, kekayaan. Sudah capai, sudah puas. Inilah kekeliruan dari banyak kehidupan. Baik itu orang Kristen, baik itu hamba Tuhan. Makanya saya mau tegaskan, mencari Tuhan harus dengan hati yang tulus. Ya. Dengan kesungguhan hati. Jadi sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh dengan hati tulus. Tidak ada embel-embel, maksudnya hanya dunia ini. Terlalu banyak, saudara. Melayani supaya saya diberkati. Ya, dapat memberi persembahan supaya berkatnya kembali kepada saya. Ini semua kekeliruan banyak orang Kristen. Mengembalikan milik Tuhan yang wajib kita lakukan supaya tingkap langit dibuka dan Tuhan curahkan berkat. Ini kekeliruan. Ya. Lakukan firman Allah itu sebagai suatu bentuk ketaatan. Itu yang benar. Dengan hati yang tulus, taat, takut akan Tuhan. Kunci dari semua hidup kita ini supaya aman adalah hidup takut akan Tuhan. Ada banyak orang mengatakan aku mengasihi Tuhan. Saya bilang, hati-hati. Apa kamu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Orang yang mengasihi Tuhan mengasihi sesamanya. Ada manusia masih terhilang, ada manusia belum diselamatkan. Kita sudah. Kamu mengasihi Tuhan? Cari manusia terhilang, cari domba yang hilang, bersaksi, bawa dia ke tempat di mana saudara sudah menemukan Tuhan. Jangan cuma ngomong aku mengasihi tapi tidak praktek. Kalau ada jemaat yang lemah, mundur, kita doakan, kita cari. Saudara lama sekali tidak datang gereja. Kenapa? Wow, saya tersandung begini-begini sama, ya, bawa dia, ceritakan. Itu orang mencintai Tuhan. Dia tidak mau lihat orang mundur, tidak mau lihat orang jatuh. Biasanya orang cuma melihat sebatas pandangan manusia, fisik. Kalau orang tolong kita, banyak. Pernah memberi bantuan uang, pernah memberi bantuan tenaga, atau apa. Ketika dia dalam keadaan sulit, artinya posisinya, rohaninya genting, dalam kelemahan, datang sama-sama dia. Kuatkan dia. Jangan begitu kamu, pandanganmu salah, keliru. Ini orang yang mencintai Tuhan. Cari domba yang hilang. Kalau ada mata uang yang hilang di dalam rumah Tuhan, itu orang yang sudah percaya tapi mundur. Cari, ambil pelita. Ya. Nah, doakan anak-anak yang terhilang. Itu namanya mencintai kepada Tuhan. Jadi carilah Tuhan dengan hati tulus. Hati yang sungguh dan takut akan Tuhan. Ini modal yang paling utama. Takut akan Tuhan. Banyak orang mengatakan aku mengasihi Tuhan tapi tidak takut akan Tuhan. Berbahaya.
Ya, tapi orang takut akan Tuhan salah berbicara. Jangankan sudah mengeluarkan kata, belum dikeluarkan, masih di hati, masih di pikiran. Saya ini sombong tadi, dalam pikiran. Dia sudah minta ampun. Ini takut kepada Tuhan, menghindarkan orang dari jerat maut. Ya. Orang yang tidak takut Tuhan gampang jatuh dalam dosa. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak suka kejahatan, tidak suka dosa, dan terhindar dari jerat maut. Apa itu maut? Upahnya dosa. Upahnya dosa itu adalah maut. Ya. Tuhan tolong kepada kita semua. Karena itu kita belajar. Waktu Tuhan Yesus sudah memberkati 5.000 laki-laki, tidak termasuk berapa banyak perempuan, dan tidak termasuk berapa banyak anak-anak yang ikut mendengarkan khotbah daripada Tuhan. Sampai asiknya khotbah Tuhan bukan setengah jam, 40 menit seperti sekarang banyak orang patok. Pak pendeta bicara setengah jam aja, 40 menit. Atau paling banyak 1 jam sudah gelisah. Tuhan Yesus waktu itu berkhotbah dari pagi sampai sudah sore. Banyak orang belum makan. Orang semua tertarik khotbahnya Yesus dan mereka belum makan. Ya. Terus Tuhan tahu pasti orang sudah lapar. Dia tanya muridnya, dia tanya bendaharanya, berapa uang yang ada padamu? Dia jawab 200 dinar. Mana cukup beli roti kasih makan? Di mana pula kita mau beli pabrik roti? Tidak ada. Tuhan bilang kamu harus kasih makan. Nah, rombongan itu disertai seorang anak. Anak kecil ini dia bawa bekal yang diberikan mamanya, 5 roti 2 ikan. Dia dengar begitu, dia bilang, ini ada roti Om Filipus. Mana cukup 5 roti 2 ikan. 5.000 laki-laki, belum masuk perempuan, belum masuk anak. Ya, tidak mungkinlah. Tapi Yesus dengar. Ayo bawa kemari. Itu 5 roti 2 ekor ikan. Apa yang Tuhan buat? Mengucap syukur. Banyak kali orang Kristen tidak tahu mengucap syukur untuk pendapatan yang minim, yang kecil. Kalau saudara dan saya bisa mengucap syukur untuk hal yang kecil, maka Tuhan akan memberkati dengan perkara besar. Contohnya apa? 5 roti dan 2 ikan memenuhi kebutuhan 5.000 laki-laki. Kalau 5.000 laki-laki ini semua sudah menikah, satu orang hanya 1 istri. Itu yang saya omong di pernikahan cucu. 1 Adam untuk 1 Hawa. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pikir baik-baik kalau mau menikah. Tidak boleh cerai. Tidak boleh bilang, aduh saya menyesal dapat istri seperti ini atau dapat suami seperti ini, aku mau cerai, kawin lagi. Tidak. Ya. Itu sebabnya kalau saya hitung-hitung, kalau 5.000 laki-laki, kata Injil Yohanes 6, 5.000 istri, 10.000. Tidak, 5.000 istri, ya 10.000. 10.000 orang. Kalau masing-masing pasangan hidup punya 1 anak saja,
Satu saja. Maka ada 5.000 anak. Total 15.000. Dari 5 ketul roti 2 ikan makan kenyang, masih ada sisa 12 bakul untuk perjalanan. Nah, saudara jangan meremehkan yang kecil, income yang kecil, pendapatan yang kecil, disyukuri. Maka itu akan memelihara hidupmu. Jangan bersungut-sungut, apalagi jangan mencari kesempatan untuk menipu, untuk melakukan penipuan ataupun pencurian. Dan Tuhan bisa pelihara kita dari yang sedikit, yang kecil. Asal disyukuri dan mujizat terjadi. Ada 12 bakul lebih. Nah, orang-orang yang banyak itu setelah pisah semua pulang, Yesus juga pergi bersama murid-muridnya. Dia tidak lupa selalu datang ke tempat sunyi untuk apa? Berdoa. Itu yang dilakukan Yesus. Ada waktu dia berdoa. Ada waktu yang dia sediakan. Dia tidak hanya kerja, tapi berdoa. Nah, setelah selesai doa, dia keluar lagi. Orang-orang pada cari Tuhan. Ya, menemukan Tuhan. Mereka bilang apa? Waduh, kami cari Tuhan di mana-mana, nggak ketemu di mana ya. Tuhan tidak senang karena mereka mencari Tuhan untuk ingat ada 12 bakul roti, makan kenyang. Ini untuk fisik. Makanya Tuhan tegur, kamu mencari aku karena makan roti kenyang. Itu untuk jasmani. Tapi Tuhan mau mencari Tuhan untuk hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal, hidup sesudah kita selesai di dunia. Ini yang banyak orang kurang memikirkan. Ya, mari kita baca Yohanes 6 ayat 22 sampai 26. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi Tuhan tidak senang kalau kita hanya mencari Tuhan untuk kenyang, berkat di dunia. Ini amat banyak, mayoritas. Karena itu Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk dalam kerajaan kekal Bapa di sorga. Terlalu banyak orang cuma fokus di dunia. Kalau sudah berhasil di dunia, maka dia sudah pongah. Sudah punya banyak uang, tidak bisa lagi diatur. Kalau belum apa-apa, belum tenar, belum terkenal,
masih rendah hati, ditegur keras apapun oleh firman Tuhan. Amin. Tunggu kalau sudah orang itu berhasil, terkenal, sudah banyak uang. Nah, inilah ujiannya. Karena itu Tuhan tidak suka orang mencari aku cuma makan kenyang toh. Nah, padahal makan kenyang hari ini, besok dibuang kemana? Ke jamban. Malah kalau tidak dibuang ke jamban, jadi sakit. Setiap hari kita mesti ke jambang, ke WC, buang apa yang sudah dimakan. Malah makan terlalu banyak. Yang sekarang ini terlalu banyak macam-macam penemuan bumbu-bumbu ini, bumbu itu, membahayakan tubuh. Tidak semua makanan enak untuk tubuh ini. Ya, kan terlalu banyak yang goreng-goreng berminyak, jadi kolesterol. Yalah, tidak semua. Makanya Tuhan tegur mereka, kamu cari-cari aku karena kamu makan roti dan kenyang. Kamu bukan melihat tanda-tanda dari pelayanan Yesus, tanda-tanda keajaiban terutama dalam hidup kita yang diubahkan Tuhan. Mata yang buta dicelikan untuk melihat Tuhan itu. Dulu kita beragama, tapi kita tidak bisa melihat Tuhan. Sekarang saya lahir baru, mata saya dibuka, saya bisa melihat Tuhan. Walaupun itu samar-samar. Carilah Tuhan untuk perkara yang kekal. Kalau orang sudah sampai ke tingkat ini, dia akan cari Tuhan. Dia akan setiap hari punya hubungan dengan Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Dia akan setiap hari makan roti hidup, firman Allah. Dia akan melayani Tuhan dengan baik. Saya juga orang Kristen dari masih kecil. Tapi saya cuma orang yang memeluk satu keyakinan agama Kristen. Masuk di gereja, pulang gereja, masuk gereja, tidak merasakan apa-apa. Setelah lahir baru, saya mencari Tuhan. Saya mencari firman-Nya, saya mencari wajah-Nya untuk saya sembah. Ada beda. Perbedaan sudah terjadi. Makanya ayat 27 dari Yohanes 6, mari kita baca. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Ya. melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, Iya. yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Ini yang harus kita cari Tuhan untuk perkara hidup yang kekal. Makanan yang bertahan sampai hidup kekal itu apa? Roti hidup. Itulah firman Allah yang seringkali orang lebih suka mau mencicipi makanan-makanan yang beraneka ragam sekarang yang diciptakan, yang banyak dijual di rumah makan atau di mal-mal. Ya. Padahal itu besok ke Jambang. Tapi makanan yang memberikan sampai ke hidup kekal, itu firman Allah, roti hidup. Itu tidak disukai. Makanya tadi saya katakan di awal, banyak orang kasih batasan setengah jam, 40 menit. Padahal lebih banyak makan, lebih kuat. Rasul Paulus berkhotbah sampai malam, dari pagi, siang sampai malam, dan orang asik, tidak ada yang pulang kecuali satu anak yang duduk dekat jendela. Di lantai atas duduk dekat jendela, riskan sekali, berbahaya. Namanya siapa? Eutikus. Betul ya? Namanya Eutikus. Betul.
duduk dekat jendela. Saking lamanya Rasul Paulus bicara, dia tidur. Dia jatuh dari lantai atas, mati. Rasul Paulus turun, kasih hidup, kembali napasnya. Sesudah itu apa yang terjadi? Rasul Paulus berhenti, semua pulang istirahat. Tidak, dia bicara lagi firman Tuhan. Firman, pada mulanya adalah firman. Ya, nanti juga akhirnya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Ya, dan kemudian firman Allah itu menjadi manusia. Siapa? Yesus. Jadi Yesus itu Allah. Allah yang menjadi manusia. Untuk membawa manusia kembali ke Eden. Itu tujuannya. Datang ke dunia. Bukan kasih makan roti sampai kenyang. Kasih kamu berkat. Cuma sampai di situ. Itu berarti belum melek matanya. Belum terbuka. Baca Yohanes 6 ayat 30. Ayat yang ke-30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Ya. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ya. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ya. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Terus Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus Allah menjadi manusia mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Ini makanan yang sebenarnya. Ini makanan untuk hidup kekal. Firman itulah roti hidup. Nah, ini seringkali tidak didoyang oleh banyak manusia Kristen. Kalau dia belum lahir baru, kalau dia sudah lahir baru, dia merindukan terus itu susu yang murni. Saudara mesti cek, apa saya sudah lahir baru? Selalu ingin makan roti hidup, makan firman, dilahap semua. Pergi beli buku-buku, ya, buku-buku pendeta yang terkenal, Billy Graham, pendeta siapa? Ya, Rick Warren, apalagi, diambil dibaca, semua dipelajari. Ketimbang dia punya uang beli yang tidak perlu. Ya, banyak. Dulu saya bilang, kalau saudara bisa bahasa Inggris, bisa beli buku Alkitab bahasa Inggris. Beli Alkitab baca, bandingkan. Ya, ada yang pergi beli, ada yang tidak. Tapi kalau sudah sakit, sudah bermasalah, diranjang, baru, iya saya salah, ya saya menyesal. Terlambat. Sebelum terlambat, carilah Tuhan untuk hidup kekal. Ya, bekerja untuk
makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal. Saya bertemu dengan adik saya yang juga hadir di Jakarta pada waktu cucu saya menikah. Dia juga sering dengar khotbah saya. Dia bilang apa? Cari sekarang orang yang seperti tipemu dan tipe beberapa hamba Tuhan yang dia kenal, yang menjadi pengerja dulu bersama-sama, sudah susah dapat. Umumnya sekarang orang melayani, ya, matanya tertuju pada apa? Berkat jasmani. Sedikit orang mau menyerahkan hidup untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk berkorban. Kebanyakan sekarang orang mencari nafkah. Karena saya bilang jadi hamba Tuhan, jadi gembala, bukan nafkah hidup. Dulu saya toko, usaha, saya tutup, terpanggil oleh Tuhan. Sekarang saya masuk gereja, saya bikin gereja ini ganti toko saya dulu, apa bedanya? Bukan begitu. Saya bilang panggilan untuk menggembalakan, modalnya kasih. Bukan otak teologi yang pinter, enggak, bukan. Kasih. Kasih. Itu yang Tuhan cari. Dia bilang susah dapat sekarang. Lebih banyak orang mayoritas tidak seperti itu. Saya bilang itu akhir zaman. Tapi bersyukur kalau kita bisa bertahan. Melayani dengan cinta. Kasih kepada Tuhan. Ya. Coba kita baca sekarang ayat 50 dari Yohanes 6. Inilah roti yang turun dari surga. Ya. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Nah. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah itu, ini yang kita cari, harusnya lebih daripada cari Tuhan untuk jasmani yang hidup sementara. Tapi banyak orang yang cari sementaranya ini, bukan hidup yang kekalnya. Ya, tolong dibaca lanjut. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, Ya, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. iya. Jadi itu untuk hidup dunia, tetapi ketika Tuhan berbicara, ya, Dia akan berbicara keras. Ini keras perkataannya. Karena apa? Mereka itu datang cari berbondong-bondong. Tuhan, kamu di mana ya? Kami sudah cari ke sana kemari, tidak ketemu. Sekarang ketemu. Ditegur Tuhan. Ditegur. Kamu cari aku toh? Karena makan kenyang. Nah, carilah. Aku bekerjalah untuk mendatangkan hidup yang kekal. Ini yang kurang. Ditegur. Sesudah ditegur apa? Mengundurkan diri. Coba baca ya. Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyakan jemaat Tuhan senang dengar yang enak untuk telinga, yang nyaman didengar. Tapi kalau yang kena dagingnya, waduh, teguran, nasihat, wah, ini ditolak. Ini pendeta tidak bagus, sombong dia. Masa aku ditegur saja, mentang-mentang dia itu sudah sempurna? Tidak. Sekarang waktunya kita dengar pengajaran yang mendidik kita menuju kehidupan. Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen?
Berapa tahun saudara dengar pengajaran? Berapa tahun saudara berada di sini? Kita harus berani belajar. Aku mau dididik Tuhan. Aku mau ditegur. Sebab orang yang ditegur itu dikasihi Tuhan. Katakan amin. Barang siapa ku kasihi, ku tegur. Bahkan Tuhan bilang, ku hajar. Supaya bertobat, supaya melahirkan hidup yang kekal untuk dia. Tapi banyak orang tidak mau. Nah itu yang dikatakan adik saya bilang, banyak yang malah sanjung-sanjung. Oh ini orang berguna untuk saya. Orangnya banyak, dia punya persembahan, saya bisa makan kenyang. Jadi sanjung-sanjung. Sayang-sayang toh. Kalau dia salah, dalam keadaan salah, tidak usah ditegur. Nanti lari dia, bahaya ini. Nah ini salah pelayanannya, keliru. Tuhan tidak begitu. Begitu orang datang, kamu cari aku karena kenyang toh? Tersinggung. Tuhan bilang kamu makan roti, tapi akulah roti yang hidup turun dari surga untuk hidup. Inilah makan aku. Oh tersandung. Mengatakan kebenaran yang sebenarnya, menegur kesalahan kita, kekurangan kita. Itu sebenarnya kemurahan Tuhan. Saya melihat kekurangan saya lewat kacamata firman. Tapi banyak orang mengundurkan diri. Ayat 66, tolong baca lagi. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak yang mengundurkan, banyak, bukan sedikit. Banyak. Ya. Dan saya kira banyak itu banyak, wah hebat ini pendeta diberkati. Belum tentu. Yang banyak itu belum tentu semua sudah berkenan pada Tuhan. Hidup yang benar dan suci. Hidup yang mengarah kepada kehidupan kekal. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Makanya Tuhan datang sama Petrus. Simon, kamu mundur juga tidak? Ayo, mundur tidak? Oh kemana lagi saya pergi Tuhan? Coba dibaca ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, Ya. apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Jawabnya Simon apa? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapa kami mau pergi lagi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, perkataan Tuhan itu perkataan hidup dan yang kekal. Kemana lagi kata Petrus? Ya, jadi perkataan Tuhan itu firman Allah untuk hidup kekal. Ini yang harus dicari. Itu yang dikatakan Petrus. Kemana saya harus pergi? Tapi Petrus ini memang tidak mengarah makan kenyang. Yang ada sisa 12 bakul itu lagi diingin-inginkan. Tidak. Itu orang banyak itu. Tapi Petrus tahu bahwa perkataan Tuhan, pengajaran pendidikan Tuhan itulah untuk hidup kekal saya. Ada hidup kekal di surga yang bahagia. Tapi ada juga kematian yang kekal. Bukan mati tidak ada rasa. Kematian kekal menderita, merasakan sebab dia hidup dalam kematian itu. Kematian kekal di dalam lautan api. Ya, makanya mari kita cari Tuhan untuk perkara yang kekal. Lanjut yang berikut, Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ya. Carilah wajahnya selalu. Nah, ini yang anjuran dari Mazmur. Carilah Tuhan, cari wajahnya juga. Ini yang kurang dilakukan banyak orang. Dia tidak cari wajah Tuhan untuk disembah, punya waktu, terlalu sibuk, pekerjaan, karir, ya toko, usaha.
Tidak ada waktu mencari wajah Tuhan 1 jam saja. Pujian penyembahan 1 jam. Carilah Tuhan, dikatakan ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Kekuatan itu kuasanya, tangannya Tuhan. Tapi terlalu banyak orang Kristen menginginkan tangannya Tuhan. Kuasa tangan Tuhan. Kasih pelihara, kasih sembuh, kasih apa. Tapi wajahnya Tuhan tidak selalu dicari. Cari wajah Tuhan. Kenapa tidak bisa cari wajah Tuhan? Belum lahir baru. Belum jumpa dengan pribadi Yesus. Rasul Paulus, tokoh agama, pemimpin agama Yahudi. Ya. Dia malah tidak setuju dengan pengikutan orang Kristen pada waktu itu. Dibunuhi. Ya. Dirajam. Bahkan murid yang mengikut Tuhan pun dirajam batu sampai mati di depan Rasul Paulus. Karena masih buta. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat wajahnya Tuhan. Wajah Tuhan yang menderita. Wajah Tuhan yang penuh dengan darah. Dia kata, siapa itu engkau tuh? Akulah yang kamu aniaya. Setiap orang yang dianiaya karena Kristus, itu menganiaya Kristus. Lalu dia bangun, dia melihat Tuhan dan dia buta secara fisik 3 hari. Dan sesudah dia matanya bisa melihat lagi. Sejak itu Rasul Paulus selalu cari wajahnya Tuhan. Dia bilang, sekarang aku melihat Tuhan samar-samar. Tapi nanti aku akan dapat lihat muka dengan muka. Itu yang dirindukan Rasul Paulus. Apa yang saudara rindukan? Apa selalu cari kekuatannya Tuhan, tangannya? Atau cari wajahnya? Carilah Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Engkau akan diubahkan nanti seperti wajahnya Tuhan, serupa, segambar Allah. Jadi kekristenan itu tidak berakhir hanya berkatku di dunia, kesenanganku di dunia, semuanya di dunia. Tapi kesenangan kita nanti kalau kita jumpa dengan Tuhan, itu kehidupan kekal sampai selamanya. Enggak ada batas 100 tahun. Tidak ada batas 70 tahun, tidak pada batas 80. Tapi dimulai dengan hidup yang betul-betul mencari Tuhan dengan hati tulus. Hati yang takut Tuhan. Mau mengasihi Tuhan. Ya, itu juga dikatakan di Tawarik 16 ayat 11. Tolong dibaca. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ya. Carilah wajahnya selalu. Cari wajahnya. Berapa banyak orang suka mencari wajah Tuhan? Sembahyang, menyembah. Ya. Nah, 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Ya. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Sekarang kita melihat Tuhan dengan samar hadirat Tuhan.
Itu doa saya. Tuhan, jangan ambil hadirat-Mu. Kalau saya salah, ampuni saya Tuhan. Dalam pikiran saya ada kebanggaan, kesombongan, ada dosa dalam pikiran dan hati. Ya, ada ketamakan, ada keinginan daging. Di dalam diri manusia itu ada banyak keinginan. Jadi kalau ada orang jatuh dalam pencobaan, jangan bilang pencobaan ini datang dari Allah. Allah itu tidak mencobai manusia. Dia juga tidak tercobai. Tapi manusia dicobai, jatuh dalam persoalan karena keinginan hatinya. Kalau keinginan dibuahi, itulah menjadi sengsara, kata Yakobus. Jadi hati-hati saudara. Jangan bilang Allah cobai saya, Allah izinkan masalah. Bukan, masalah kita buat sendiri. Hawa mengandung susah payah, melahirkan sakit. Kenapa? Salah sendiri. Makan buah yang dilarang. Keinginan. Keinginan kalau sudah dibuahi jadi matang, melahirkan dosa. Coba dibaca Yakobus. Ya. Surat Yakobus. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kalau kita jatuh dalam pencobaan, jangan bilang itu Tuhan ya yang kasih percobaan. Ya, di dalam ayat 12 mulai kita baca Yakobus 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Terus yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah ini Ayub tiba-tiba jatuh dalam pencobaan. Itu Allah izinkan setan untuk menghantam Ayub. Tapi dengan batasan-batasan. Ayub itu orang yang hidup takut akan Tuhan. Tidak berbuat sembarangan. Tapi lanjut dikatakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ya. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan jadi orang tenar, keinginan kaya, menggaruk uang. Ini yang banyak bikin susah. Ya, lanjut. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya. Terus, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Ya. Dan apabila dosa itu sudah matang, ya. ia melahirkan maut. Jadi orang dicobai oleh karena keinginan. Di dalam manusia ini ada keinginan. Keinginan cinta akan uang, keinginan ini, keinginan. Nah, kalau keinginan itu ya sudah dibuahi maka melahirkan dosa. Karena itu jangan ingin. Timotius mengatakan jangan ingin kaya. Orang yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai-bagai duka dan percobaan, persoalan. Cukuplah ada makan dan minum. Praise the Lord. Terima kasih, puji Tuhan. Aku hari bisa makan. Ya. 1 Timotius 6 mengatakan itu. Jangan ingin kaya, jangan ingin uang. Tidak puas. Akhirnya apa? Jatuh dalam pencobaan. Tidak sedikit orang bunuh diri. Tidak sedikit orang sengsara. Saya menyaksikan bagaimana orang-orang dan ingin. Tidak pernah puas, tidak pernah mensyukuri, tidak pernah dipakai kalau sudah ada untuk pekerjaan Tuhan, untuk membagikan pada orang yang susah. Tak ingin, dosa ingin ini kutik. Ingin makan buah yang dilarang, jatuh. Jadi keinginan, makanya Tuhan bilang belum berbuat dosa,
Ingin saja itu sudah dosa. Belum melakukan, baru ingin. Ya, semoga Tuhan tolong kepada kita. Ini yang terakhir. Cari Tuhan selama Ia mau ditemui. Ada waktunya tidak lagi bisa ditemui. Yesaya 55 ayat 6 dan ayat 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan tidak mau lagi. Ya, tidak selalu ada waktu. Tidak selalu ada kesempatan. Sebab waktu perkenan itu terbatas. Jadi dikatakan selama Ia berkenan ditemui, carilah Tuhan pada saat yang tepat. Kapan? Ya sekarang. Jangan tunda. Banyak orang waktu sehat ya tunda. Nanti tahun depan baru saya rajin baju-baju belajar. Tahun depan sakit. Tidak bisa lagi cari Tuhan. Mati sudah. Selama Tuhan berkenan, carilah Tuhan. Kamu akan hidup. Tidak selalu Tuhan berkenan. Sekarang kalau kita cari, dia bilang ini aku. Apa yang kamu cari dari aku, kata Tuhan? Makan roti kenyang, diberkati. Kalau sudah tidak diberkati, bagaimana? Waktu senang, gampang cari Tuhan. Puji Tuhan kalau bersaksi. Waktu susah, ya, tidak selalu ada waktu. Jadi dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Tolong dibaca lagi yang terakhir ini, Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Selama Ia berkenan, tidak selalu ada waktu Tuhan menyembunyikan wajahnya, nggak bisa cari lagi Dia. Sekarang ini waktunya, pergunakan waktu yang ada. Ya, tidak selalu ada waktu, apalagi waktunya dipersingkat. Jangan tunda. Yang terakhir ini, Matius 24 ayat 22. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, Ya. janganlah kamu pergi ke situ. Ya. Atau lihat, dia ada di dalam bilik, Ya. janganlah kamu percaya. Ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, jadi tidak selalu ada waktu. Ya, sampai Tuhan Yesus datang, mendadak orang kaget. Ya, minyak habis. Nggak ada reserve. Tidak ada persediaan minyak. Apa itu minyak? Roh Kudus. Tidak hidup dalam kelimpahan Roh Kudus. Tidak hidup dalam kelimpahan firman Allah. Maka orang ini sedih. Tuhan datang, pintu sudah tertutup. Sekarang Tuhan masih berkenan ditemui. Tuhan masih panggil kita, mari. Sama orang Manado, Tuhan bilang, mari Jo, datang Pak. Tapi orang Manado bilang, tunggu esok-esok Jo. Tunggu nanti kita so berhasil. Baru kita datang gereja rajin-rajin. Ya, gimana saudara? Ini waktunya dipersingkat. Kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Itu tema khotbah KKR yang dipilih oleh hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan. Nanti kita di November sisa 1 bulan. Makanya besok saya kumpulkan hamba-hamba Tuhan yang pas
lowong panitia, mari kita membincangkan apa yang perlu. Tuhan tolong kita semua. Cari wajahnya selalu, cari Tuhan untuk hidup kekal, bukan perut. Ya, sebab tidak selalu ada waktu. Sekarang ini waktu. Mari kita bangkit, berdiri. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar suara-Mu. Ku dengar suara-Mu. Selalu dekat, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Nya Tuhan, jangan cari tangannya Tuhan. Hanya mau ditolong, hanya mau ditolong, hanya mau diberkati. Ini kekristenan yang rapuh. Ku panggil nama-Mu, roti yang hidup yang turun dari surga. Tawa-Mu, selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah. Siapa yang mau cari wajah Tuhan? Angkat tanganmu. Wajah Tuhan dipuja, disembah. Haleluya, haleluya. Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Siapa yang hatinya terluka? Cari wajah Tuhan.
menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Sayang, Kau sumber hiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Cari wajah Tuhan, kamu akan hidup. Jangan cuma cari tangan Tuhan, jangan cuma cari kekuatan Tuhan. Cari wajah Tuhan dan sembah Dia. Sekarang pun saudara bisa lihat. Haleluya, haleluya. Jangan cuma cari tangan untuk ditolong, jangan cuma cari kekuatan kuasanya. Cari wajahnya untuk kita sembah. Semua hati yang terluka. Amin. Oh haleluya. Menara perlindungan, sungguh sumber kehidupan kami. Semua orang yang membutuhkan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang haleluya. Ada orang berkata, beribadah itu tidak harus di tempat gedung gereja. Kita bisa beribadah di rumah. Sekarang ada sarana online. Ini hamba Tuhan tidak baca Alkitab dengan tepat. Ibrani mengatakan ada waktu kita berkumpul bersama. Harus diusahakan selalu bisa berkumpul bersama dalam ibadah doa. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan suka meninggalkan jam-jam ibadah. Karena di dalam ibadah itu ada keuntungan. Kita bertemu dengan Tuhan di dalam firman Allah. Kita bertemu dengan Tuhan waktu kita menyembah Dia, wajahnya kita cari. Jangan suka di rumah saja. Oh, sekarang banyak sarana. Serah. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, banyak orang suka meninggalkan jam-jam ibadah di tempat bersama. Kisah Rasul jemaat mula-mula, tiap-tiap hari mereka berkumpul di dalam bait Allah. Siapa bilang di mana-mana kita bisa beribadah? Ya, di mana-mana saudara bisa beribadah menyembah Tuhan, di rumah, di kamar. Tapi ada waktu Tuhan kumpulkan kita. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama-Ku, di situ Aku ada. Mari kita dorong teman-teman kita, ayo ibadah. Mari kita cari yang terhilang, mari kita cari yang sudah mundur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh
indah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, bagi setiap hati yang terluka. Haleluya. Oh, amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami mencari Tuhan selama Ia berkenan, dan mencari wajah Tuhan untuk dipuja, disembah. Terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk memberkati. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan diberkati Tuhan, katakan amin, amin.